صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي كفتهم هذه السورة. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على قول الشيخ محمد عند أن قال الشافعي رحمه الله: الشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع Al-Hashimi Al-Qurashi. Ini menunjukkan bahwa beliau termasuk min Ahlul Bait, wa huwa Qurashiyun. Ulida fi Ghuzza pada tahun 150 Hijriah. Wa tuwfiya bi Misra, meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Berarti beliau berumur berapa ya kawan? 54 tahun. Belum terlalu tua. Kemudian beliau meninggal rahimahullahu ta'ala. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ati, salah seorang di antara imam madhab yang 4. Alal jami'i rahmatullahi ta'ala, semoga mereka semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau seorang alim dalam bidang fikih, dalam hadis, ya, dan bahkan beliau di antara para ulama, dan bahkan beliau yang paling pertama dalam menyusut kitab yang di dalamnya berisi tentang usul-usul dan qawaid-qawaid dalam usul fiqih dan mustalahul hadis, dengan kitabnya Ar-Risalah, ya. Walaupun bukan merupakan kitab yang mustaqil, bukan kitab yang khusus menjelaskan tentang usul fiqh, tapi dengan kitab beliau tersebut, kitab Risalah, menunjukkan bahwa beliau mempunyai ilmu dalam masalah ini, masalah usul fiqh dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam sebagian mustalah. Beliau telah sebutkan itu.
Dan Kitab Risalah yang beliau karang itu atas permintaan salah seorang alim, wa huwa min a'immatil jarh wa ta'dil, Abdurrahman bin Mahdi, mengharapkan pada Imam Syafi'i untuk menulis hal-hal yang penting berkenaan tentang ad-din. Maka beliau pun menulis dan menjawab permintaan itu atas dorongan dari Abul Hasan Ali Ibnul Madini rahimahullahu ta'ala. Maka beliau pun menulis Kitab Risalah. Hanya kitab itu sayang sekali mafqud, tidak didapati sekarang ini. Ya, tidak diketahui di mana rimbanya. Adapun Risalah, Kitab Risalah yang masyhur sekarang ini, yang tercetak dengan tahqiq Ahmad Syakir, itu pada hakikatnya bukan Risalah yang disebutkan dahulu. Naam. Dan itu pada asalnya bukan, tidak berbentuk risalah dalam artian dikirim dari si fulan dikirim menuju kepada si fulan yang lain, tidak. Tapi itu berupa perkataan-perkataan Al-Imam Syafi'i yang ditulis dan dinukil oleh salah seorang muridnya, yang kemudian dia pun menyusun dan membuat dalam satu kitab, sehingga kemudian lama-kelamaan masyhur dengan penamaan Ar-Risalah. Ya, itu beliau imla ketika beliau sudah berada di Mesir. Dan beliau dikenal salah seorang imam min a'immati al-madhab, dan banyak yang mengikuti fikih beliau disebabkan karena keilmuan beliau dalam masalah fikih. Beliau berkata rahimahullah, "Lau ma anzalallahu hujjatan." Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Sekiranya Allah tidak menurunkan satu hujjah terhadap makhluknya kecuali surah ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Perkataan ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, dan Syekh Muqbil rahimahullah sempat mempertanyakan tentang sanad riwayat ini, bahwa nas seperti yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala ini belum diketahui dari mana riwayatnya. Yang ada yang mirip dengan ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan perkataan Al-Imam Syafi'i, muraduhu rahimahullah anna hadhihi surata kafiyatun lil khalq. Maksud beliau rahimahullahu ta'ala, apabila benar penisbahan ini kepada beliau, bahwa surah ini cukup lil khalqi, pada seluruh makhluk, fil hafi ala tamassuki bidinillah, berkenaan tentang anjuran berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bil imani wal amali salih, dengan keimanan dan dengan amalan saleh. Waqad qulna anna al murada bil amali salih huwa al amalul maqbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua persyaratan yang masyhur yang sering kita dengarkan, wa huwa al-ikhlas wa mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa da'wati ila Allah
berdakwah ke jalan Allah wa sabri ala dzalik, dan bersabar di atas dakwah tersebut. Wa laysa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami' syariah, dan bukanlah yang dimaksud bahwa surat ini cukup untuk seluruh makhluk dalam seluruh syariat. Bukan itu yang dimaksudkan. Akan tetapi dalam hal peringatan dan wasiat kepada umat ini secara global, untuk dianjurkan pada mereka perkara-perkara yang akan menyelamatkan mereka di dunia wal akhirah. Itu yang dimaksud. Bukan berarti ayat-ayat yang lain yang merintahkan sholat, merintahkan untuk melaksanakan syariah. Demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwakili dengan surah Al-Asr ini. Tidak demikian. Ya. Akan tapi penjelasan secara umum dalam artian ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut mengandung, ya, 4 perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr. Mengandung pentingnya peringatan untuk berilmu, kemudian beramal, berdakwah dan bersabar di atas segala macam gangguan-gangguan di dalam berdakwah. Wa qauluhu, dan perkataan beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqih illa hadhihi surata lakafathum li'anna al-aqil al-basir." Karena orang yang berakal dan orang punya ilmu, idza sami'a hadhihi surata aw qara'aha, apabila dia mendengarkan surah ini atau membacanya, fala budda an yas'a ila takhlisi nafsihi minal khusran, maka tentunya dan harus dia akan berusaha untuk membersihkan dirinya dari yang namanya kerugian. Ketika dia mendengarkan firman Allah yang menyatakan innal insana lafi khusr, maka dia berusaha untuk keluar dari orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang merugi. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memberi petunjuk yang ini akan diperhatikan oleh seorang yang mempunyai akal dan orang punya ilmu untuk berusaha melaksanakan wasiat yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam surah itu. Wa dzalika bittisafihi bihadhihi sifatil arba', yaitu dengan cara bersifat berakhlak dengan 4 sifat ini. Al-iman, ya, di dalamnya kandungan untuk menuntut ilmu, berilmu tentang ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah, wal amalus salih, wat tawasi bil haq, wat tawasi bis sabr. Sehingga orang yang melaksanakan 4 perkara ini selamat dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kerugian. Maka seorang yang punya ilmu, seorang berakal, dia akan memanfaatkan akalnya untuk selalu mencari yang terbaik, mencari yang menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan dirinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, al-Bukhari huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah Al-Bukhari. Ba'da Al-Mughirah ibn man ya ikhwan? Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari. Wulida bi Bukhara. Beliau dilahirkan di Bukhara di Syawal sanad 40 wa 90 wa 100
pada tahun 194. Wa nasha'a yatiman fi hijri walidatih, dan beliau tumbuh dalam keadaan beliau sudah yatim, ayahnya sudah meninggal, ya, di pangkuan ibunya. Wa tuwfiya rahimahullahu fi Khartank. Masya Allah. Dan beliau meninggal rahimahullah di Khartanka, ya, baldatun ala farsakhaini min Samarqanda, satu negeri yang jaraknya 2 farsakh dari daerah Samarqand, pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Berarti berapa umur beliau, ya ikhwan? 194. Meninggalnya tahun 256. 50 tahun. Hah? 62. Hah? 62 tahun. Masya Allah. Wa asbaha imaman min a'immatil hadith. Wa min huffadhil hadith. Dan kitabnya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Naam. Masya Allah. Beliau bukan orang Arab. Beliau dari Bukhara. Dan kalau antum melihat para ulama yang mereka dari kalangan muhadditsin, dari kalangan ahli lughah, ya, dan yang lainnya, kebanyakan dari orang-orang selain orang Arab. Ini menunjukkan kesungguhan mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin pada asalnya mereka tidak memahami yang namanya bahasa Arab. Belajar sedikit demi sedikit sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka, disebabkan karena kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu kitab was sunnah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan, Inna Allah azza wa jalla yarfa'ur rajul biqadri tamassukih bis sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang sesuai kadar berpegang teguhnya dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, maka berilmulah kamu. Ini perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kemudian setelah itu meminta ampun terhadap dosa-dosamu. Dengan dalil ini beliau menjadikan asas di dalam berkata dan berbuat adalah ilmu. Qala syarih rahimahullah, istadalla al-Bukhari rahimahullah bihadhihi al-ayati. Al-Imam al-Bukhari berdalil dengan ayat ini ala wujubil bada'ati bil ilm, atas wajibnya memulai dengan ilmu qabla al-qawli wal amal, sebelum berkata dan sebelum beramal. Wa hadza dalilun athari, dan ini merupakan dalil dari athar, dari kitabullah, yadullu ala anna al-insana ya'lamu awwalan thumma ya'malu thaniyan.
Yang hendaknya seorang manusia dia berilmu terlebih dahulu. Al-ilmu qabla kulli syai'. Kemudian beramal. Itu poin yang kedua. Oleh karena itu tercela orang-orang perbanyak amalan dalam keadaan mereka mengamalkan sesuatu yang tanpa disertai dengan ilmu. Wa hunaka dalilun aqli nadhariyun. Ya, jadi ini dalil secara nakli dari Al-Qur'an bahwa seorang dituntut untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Ya, bukan berarti hanya dalil ini saja, banyak dalil yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para pengikut Rasulullah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ini juga merupakan dalil bahwa seorang yang berdakwah, seorang yang beramal, diharuskan punya ilmu. Ala basiratin. Di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil secara akal, ya, secara nazari, na'am, dan ini tentunya hanya sebagai penguat saja. Istinasan. Yadullu ala anna al-ilma qabla al-qawli wal amal. Yang menunjukkan bahwa ilmu didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Wa dzalika li anna al-qawla aw al-amala, bahwa satu perkataan ataukah amalan la yakunu sahihan maqbulan, tidaklah benar dan tidak diterima hatta yakuna ala wifqi syariah, sampai apabila amalan dan perkataan itu sesuai dengan syariat. Wala yumkinu an ya'lamal insanu, dan tidaklah memungkinkan bagi seorang manusia mengetahui anna amalahu ala wifqi syariati, bahwa amalannya itu berada di atas syariat yang sesungguhnya, illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui bahwa dia berada di atas syariat kecuali dengan ilmu? Ya. Sebab terkadang seorang beramal akan tapi amalan tersebut tanpa dibangun di atas ilmu. Dan terkadang seorang beramal, kalau dilihat dari sisi dalil, ada dalilnya dalam Alkitab dan As-Sunnah. Akan tetapi ketika dia beristidlal, bukan istidlal dengan ilmu, tapi istidlal dengan taklid, taklidul aba, taklid dan ikut-ikutan pada teman yang lain, atau taklid terhadap kelompoknya. Bukan ini yang diinginkan. Itu menunjukkan bahwa dia beramal tanpa disertai dengan ilmu. Akan tapi yang dimaksudkan adalah seorang yang beramal, dia beramal dengan sesuai apa yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena dia mempunyai hujjah berupa dalil dari Kitab wa Sunnah. Walakin hunaka asya'a, walakin hunaka asya'u ya'lamuha al-insanu bi fitratihi. Akan tetapi di sana ada perkara-perkara yang seorang manusia dengan fitrahnya dia mengetahui, dia berilmu dengannya. Kal ilmi bi anna Allah ilahun wahidun, seperti ilmunya bahwa Allah itu satu. Fa inna hadza qad futira alaihi al-'abdu, maka sesungguhnya ini ya merupakan satu yang telah menjadi fitrah seorang hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai fitrah mereka, untuk menetapkan bahwa Allah itu satu. Walihada la yahtaju ila ana'in kabirin fit ta'allum. Oleh karena itu perkara yang seperti ini tidaklah membutuhkan tenaga yang besar untuk mempelajarinya, membahas semuanya untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Ya. Tidak perlu. Nah, ya mungkin saja bagi mereka-mereka yang punya keraguan terhadap wujudullah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin. Ya, dijelaskan pada mereka. Adapun kaum muslimin, fitrah mereka menerima itu. Ya, tauhid ar-rububiyah. Mereka menerima. Maka itu bukan inti dalam
permasalahan tauhid yang membedakan antara musyrikin dan muslimin. Amal masailul juz'iyatul muntashirah, adapun permasalahan-permasalahan yang sifatnya juz'i, ya, yang sifatnya furu', yang membutuhkan dalil, al-muntashirah, yang tersebar, fahiyal lati tahtaju ila ta'allumin wa takrisi juhudin. Maka yang seperti inilah yang dibutuhkan untuk belajar dan mengerahkan kemampuan dan kekuatan semata-mata untuk memperolehnya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini penjelasan yang singkat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkenaan tentang perkataan Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.